Setiap orang punya potensi untuk suka membaca. Setidaknya membaca status WhatsApp, gosip artis terkini, teori konspirasi, atau kisah perselingkuhan yang viral di media sosial. Meski ceritanya bersambung hingga belasan bagian, tetap saja diikuti sampai akhir. Aneh, sebenarnya tidak tuh. Di era digital yang serba cepat, konten di media sosial memberikan kepuasan dalam waktu singkat. Otak yang kadung terpikat mendorong jari terus menggulir layar tanpa henti. Hingga tanpa kita sadari, waktu berlalu dan kita terbelenggu dalam kehidupan semu. Lalu, bermaknakah waktu yang kita habiskan begitu saja? Sekarang, coba bayangkan, jika waktu-waktu itu kita luangkan untuk membaca buku. Gak bisa bayangin, soalnya baru baca selembar udah ngantuk. Nonton TikTok lebih asyik kali ya. Memangnya masih relevan ya zaman sekarang baca buku? Kan kita bisa dapat informasi dari mana aja. Masih relevankah baca buku di gempuran informasi digital yang bertebaran? Jawabannya masih. Kenapa? Ini dia 5 alasannya kenapa baca buku tetap penting di era digital. 1. Lebih dalam bukan hanya permukaan. Informasi digital biasanya cepat dan sepotong-sepotong. Berbeda dengan buku yang mengajak kita memahami sesuatu secara utuh dan menyeluruh. Hal ini melatih kemampuan analisis dan berpikir kritis. 2. Melatih fokus. Bermain media sosial membuat otak terbiasa melompat dengan cepat dari satu konten ke konten lainnya. Hal ini mengakibatkan rentang fokus kita makin pendek. Baru sebentar mengerjakan sesuatu, sudah gatel pengen pegang HP melulu. Nah, baca buku itu ibarat olahraga buat otak, melatih kita biar lebih fokus dan tidak mudah terdistraksi. 3. Melatih berpikir secara runtut. Buku mengajak kita mengikuti alur pikir penulis dari awal sampai akhir. Jadi kita tidak hanya mengerti satu poin, tetapi memahami konteks secara runtut dan menyeluruh. 4. Menumbuhkan imajinasi dan empati. Membaca buku fiksi seperti novel, cerpen, atau yang lainnya dapat melatih imajinasi. Selain itu, dapat juga melatih empati melalui kisah-kisah yang ada. Bahkan cerita fiksi seringkali jadi perantara yang cocok untuk menanamkan karakter pada anak. 5. Informasinya lebih terpercaya. Pembuatan buku melalui proses yang panjang, mulai dari riset, penulisan, penyuntingan, revisi, hingga akhirnya dapat kita baca sambil bersantai. Sedangkan di internet, ya kadang isinya belum tentu benar, karena siapa saja bebas menulis di sana. Wah, bener juga ya. Aku sebenarnya pengen baca, tapi harus mulai dari mana ya? Dari mana ya? Baiklah, mari kita mulai dari caraku menjadikan kebiasaan membaca buku sebagai bagian dari gaya hidup. Tak perlu tergesa, kita mulai dengan cara yang sederhana. 1. Temukan bukumu. Pilih buku bacaan yang ringan, tema yang kita sukai, atau sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan buku anak-anak pun tak apa-apa kok. Yang penting kita mulai dulu. Coba semua jenis buku, fiksi, non-fiksi, cerita pendek, bahkan puisi, sampai akhirnya ketemu. Nah, ini dia nih, buku yang cocok buat kamu. Kalau di tengah jalan merasa bosan, ya berhenti aja, ganti buku lainnya. Tak perlu merasa bersalah. Setiap buku punya pembacanya masing-masing, dan kita berhak memilih bacaan yang menyenangkan dan sesuai kebutuhan. 2. Bawa buku kemana saja. Aku melakukannya. Ya, selalu memasukkan buku ke dalam tas. Kadangkala hanya teronggok dan menambah beban tas sih. Tapi tak apa, namanya juga usaha. Dengan membawa buku, kita jadi punya opsi kegiatan yang lebih berkualitas. Entah saat menunggu antrean, di transportasi umum,
atau saat sedang jenuh. Dibanding scrolling media sosial berkepanjangan, lebih baik menyapa buku bacaan. 3. Rangkai dengan kebiasaan lain. Ini salah satu cara paling ampuh untuk membangun kebiasaan membaca sebagai bagian dari gaya hidup. Kebiasaan baru lebih mudah terbentuk jika dikaitkan dengan kebiasaan lama yang memang sudah stabil. Misalnya, baca 5 halaman setelah sholat dan mengaji, atau baca 10 menit sebelum tidur. Membaca jadi bagian dari alur harian, bukan tugas tambahan. 4. Gunakan aplikasi pengingat. Kadang kita memang butuh sedikit dorongan agar konsisten. Gunakan aplikasi pengingat di ponsel untuk mengatur waktu membaca. Misalnya, setel pengingat pukul 8 malam sebagai waktu tenang bersama buku favoritmu. Lama-lama tubuh dan pikiran akan terbiasa. Oh, ini waktunya aku membaca. Salah satu aplikasi favorit yang biasa aku pakai adalah Bookmori. Kamu bisa mengunduhnya di Google Play Store. 5. Ikuti media sosial pegiat literasi. Scroll medsos gak selalu harus bikin overthinking atau insecure kok. Coba ikuti akun-akun yang membagikan ulasan buku, rekomendasi bacaan, atau tips literasi. Siapa tahu kamu jadi banyak dapat inspirasi dan semangat dari pembaca lain. 6. Evaluasi sistem. Setiap kebiasaan butuh evaluasi. Coba tanya ke diri sendiri, apakah caraku membaca saat ini sudah menyenangkan? Kalau belum, jangan ragu untuk mengubah pendekatan. Mungkin perlu ganti jenis buku, waktu membaca, atau bahkan formatnya. Misal pindah ke audiobook atau ke e-book. Membaca bukan soal berapa banyak buku yang kita baca dalam setahun, tapi seberapa jauh kita tumbuh karenanya. Jadi tak perlu buru-buru, tak perlu merasa tertinggal. Setiap orang punya tempo dan caranya sendiri. Yang penting kita mulai melangkah. Sedikit demi sedikit, hingga membaca bukan lagi sekedar kegiatan, tapi jadi bagian dari diri dan gaya hidup kita.